Oke, sebelum mulai videonya, gue mau nanya dulu sama kalian. eh Sebutin 5 chef yang kalian tahu. Satu. Nah, dua. Oke, tiga. Bagus. Empat. Hmm. Lima. Yang terakhir nih. Udah? Udah? Oke, mantap. Ini gue bisa eh nebak ya. Pasti di antara kelima chef yang kalian udah sebutin tadi, pasti lebih banyak chef yang cowok. Bener gak? Hah? Bener kan? Oh, kenapa bisa kayak gitu? Nanti kita bakalan bahas. Oke? Okay? Oke, okay, selamat datang di YouTube channel Fajar. Di episode kali ini, bukan episode, itu kayak jadi semacam podcast ya. Maksudnya di video kali ini, gue tidak akan makan-makan, tapi gue akan membahas mengenai seputaran tentang masak memasak dan dunia kuliner. Cila, lihat dong baju gue. Nih, agak berdiri dulu ya. Uh, ini baju chef bro. Terus ini nih. Uh, Gimana? Udah cocok belum jadi chef? Jadi kan beberapa bulan ini kan selama pandemi gitu ya, banyak banget orang-orang di sekitaran gua gitu, mulai dari teman-teman gua, bahkan orang-orang yang biasanya tidak terlihat apapun gitu di sosial media, terus tiba-tiba sekarang jadi pada aktif ya kan, untuk yang namanya adalah jualan. Dan jualannya kebanyakan teman-teman gue itu adalah ya jualan makanan lah ya. Makanya kayak gue tuh pengen ngebahas aja gitu, eh apa ya, info yang gue punya, cuilah, info yang udah gue pelajarin selama kurang lebih 3 tahun. Semoga masih ingat ya. Jadi buat teman-teman yang nonton yang emang saat ini bergerak di F&B gitu ya, kalau ada salah mohon dikoreksi. Karena gue udah lama banget gak bahas seputaran dunia F&B, food and beverage. Oke, jadi langsung saja kita mulai ke seperti yang tadi gue udah bilang di awal video. Ketika orang-orang yang ditanya gitu ya, kenapa sih ketika kita ditanya siapa sih chef yang kalian tahu, dan gue yakin hampir kebanyakan orang-orang pasti bilangnya adalah, tadi kan gue bilang sebutin 5 chef nih ke kalian, pasti eh lebih banyak yang kalian sebutin adalah chef yang cowok, ya kan? Kenapa seperti itu? Padahal kan eh secara apa ya? Secara nggak logika juga sih. Tapi secara bayangan gitu ya, yang seharusnya yang biasanya masak itu kan perempuan. Ya kan, kalau di rumah-rumah kan yang biasanya yang masak itu ibu ya kan, atau enggak nenek. Perempuan, kalau cowok-cowok tuh jarang banget masak. Nah, tapi ketika eh lihat di dunia chef, bahkan di chef-chef yang di TV di TV, terus kalau misalkan kalian yang di dunia perhotelan juga pasti tahu dan menyadari gitu bahwa yang jadi chef itu justru kebanyakan adalah cowok ya. Padahal yang biasa masak di rumah itu adalah perempuan. Kenapa kayak gitu? Ini logikanya gue sih, karena waktu dulu awal-awal gue kerja di hotel juga hampir kebanyakan, dan hampir ngelihat kebanyakan itu tuh yang jadi chef, bahkan yang jadi ex chefnya pun itu adalah cowok gitu. Karena ini logika aja ya, ketika kita masuk dunia kerja terus taruhlah di perhotelan gitu ya, itu kan kalau di hotel tuh dibutuhkan kerja cepat dan tepat gitu ya. Tapi bukan berarti gue mendiskriminasi perempuan gak bisa kerja cepat dan tepat gitu, tapi biasanya kalau chef cowok itu ada tenaga lebih untuk kayak apa
kayak panci-panci kan kalau di hotel tuh gede ya. Terus katel tuh bahasa Indonesia apa? Wajan. Wajan tuh kan di hotel pada gede-gede, terus sapinya juga gede. Jadi kebanyakan biasanya adalah cowok kayak gitu. Itu menjawab nggak ya? Ya semoga menjawab lah ya. Dan kalian sadar atau enggak juga di beberapa kesempatan ya, kayak mungkin acara Master Chef gitu, pasti jurinya banyaknya cowok, ya kan? Terus ya gitu tadi sepengalaman gue kalau di dunia perhotelan, maaf kalau salah, itu pasti banyaknya cowok gitu yang jadi bagian cooknya ya, yang masaknya kebanyakan ya, tapi bukan berarti nggak ada beberapa sih ya. Dan biasanya si cewek tuh kalau di hotel tuh jatuhnya di bagian pastry ya, yang bikin kue-kue kayak gitulah. Dan secara komposisi kuantitasnya itu pasti lebih banyak si chef yang cowok. Makanya gue tadi di awal nanya sama kalian, uh, sebutin 5 chef, dan gue yakin jawaban dari kalian pasti lebih banyak chef yang cowok. Entah itu chef Juna, Arnold, yang ya yang kalian tahu lah ya. Pasti itu kebanyakan jawaban kalian adalah cowok, ya kan? Kayak gitu guys. Nah, uh, jadi kan gue tuh sebenarnya ngelihat aja gitu ketika teman-teman yang dagang gitu, terus uh, bikin makanan ya, yang tiba-tiba dari yang biasanya cuman keluyuran di luar rumah terus tiba-tiba harus diam di rumah, pasti kebiasaan baru kalian adalah memasak, ya kan? Makanya gue pengen coba bikin video kayak gini. Yang pertama, selain kehabisan bahan dan uang untuk membeli makanan, jadi saya tidak bisa mereview makanan ya, gue juga pengen nge-share aja gitu, siapa tahu ini jadi kayak kita belajar bareng-bareng juga. Terus ini kayak jadi ngingat-ngingat gue juga gitu, selama beberapa tahun ke belakang ternyata gue pernah ada di dunia F&B service gitu, pernah jadi orang yang belajar memasak gitu. Nah, setahu gue ya, ketika zaman dulu waktu gue belajar jasa boga gitu ya, uh, masakan tuh terbagi jadi dua, kalau nggak salah ya. Tapi harusnya nggak salah sih, karena ini gue belajar 3 tahun jasa boga gitu. Masakan tuh masakan tuh terbagi jadi dua. Ada masakan kontinental dan juga masakan Indonesia. Dimana masakan kontinental ini itu adalah makanan-makanan atau menu-menu yang berasal dari luar gitu ya, entah itu dari barat atau dari manapun, itu disebutnya adalah masakan kontinental. Apa barat doang ya, apa western doang ya, itulah pokoknya ya, masakan kontinental dan juga masakan Indonesia. Kalau dari Indonesia udah jelas ini masakan-masakan yang menu-menunya itu dari Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas apa ya? Kalau masakan Indonesia itu sebenarnya bumbunya itu bisa dikatakan ada generalisasinya ya. Wih, generalisasi. Pokoknya setiap makanan atau masakan apapun itu yang ada di Indonesia itu berasal dari 3 bumbu dasar. Apa aja itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah bumbu dasar di Indonesia itu adalah bumbu putih. Seperti kita tahu dan kalian juga mungkin sering lihat kayak bumbu putih itu biasanya di mana ya? Di opor ya kan, opor ayam tuh yang putih-putih gitu. Nah, itu pakainya bumbu putih, dan yang pasti di setiap bumbu dasar yang selalu ada itu adalah bawang merah dan juga bawang putih, karena itu adalah kayak bahan dasar lah ya dari setiap masakan yang ada di Indonesia. Tidak mungkin aja sih, tapi rata-rata masakan di Indonesia itu
pasti ada yang menggunakan bahan bawang merah dan bawang putih ya. Makanya ada 3 bumbu dasar. Jadi yang pertama adalah bumbu dasar putih. Itu yang kelihatannya warnanya putih. Terus biasanya si bumbu dasar putih itu tuh pakainya tuh eh muncang tuh bahasa Indonesianya apa? Kemiri ya. Dan yang kedua adalah, ayo tebak. Yang kedua adalah bumbu merah. Jadi bumbu merah tuh udah jelas ya dari namanya, warnanya tuh merah guys. Dan udah pasti itu menggunakan cabai ya. Jadi bumbu putih, bumbu merah, dan yang ketiga adalah apa coba? Yaps, betul. Bumbu kuning ya. Jadi 3 bumbu dasar ini merah, putih, dan juga kuning. Nah, kuning ini sudah jelas juga biasanya bahan dasarnya adalah kunyit ya. Udah tahu dong ya kunyit. Jadi kunyit tuh yang warna kuning gitu. Makanya bikin si warnanya juga jadi kuning. Dan biasanya kalau bumbu kuning tuh buat soto ya kan, terus buat olahan yang dipepes gitu kan. Itu biasanya pakai bumbu kuning. Kalau bumbu merah itu biasanya buat kayak balado kayak gitu gitulah ya. Pokoknya setiap masakan Indonesia itu pasti berdasarkan 3 bumbu dasar, dan ini bakalan ada di seluruh Indonesia, yaitu bumbu merah, bumbu putih, dan juga bumbu kuning. Seperti itu guys, mantap. Nah guys, itu tadi bumbu-bumbunya. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua. Cila pembahasan kedua. Pembahasan kedua adalah mengenai teknik memotong ya. Jadi di dunia eh apa ya dibilangnya, di kuliner bukan. Di dunia F&B ya. Itu chef-chef itu belajar yang namanya teknik-teknik memotong. Itu ada banyak banget yang sebenarnya kalau kalian sadar gitu ya kan, kalau kalau di dunia perhotelan tuh kayak potongan aja juga bagus gitu kan, rapi dan ya ngebentuk lah. Beda kalau misalkan kita bikin di rumah, ya potong bawang ya asal potong bawang, terus kayak potong wortel misalkan, ya udah potong, yang penting kepotong dan hasilnya tuh jadi kecil-kecil dan jadi banyak gitu ya. Tapi kalau di dunia F&B sebenarnya kita tuh belajar mengenai teknik-teknik memotong, dan itu tuh banyak banget nama-namanya. Gue inget banget dulu pernah ada tugas, jadi kayak bikin beberapa macam potongan-potongan ya, potongan sayur kalau nggak salah waktu itu. Terus kayak di rumah tuh udah motong terus diukur segala macem gitu kan, biar jadi potongan yang sesuai dengan namanya gitu ya. Terus habis itu dimasukin ke kayak semacam plastik, terus jadi kita bikin table gitu loh di kertas karton. Oh ini potongan ini namanya ini potongannya kayak gini, ini namanya ini potongannya kayak gini, gitu-gitu tugasnya guys. Jadi lumayan ya, cukup banyak, dan jujur gue nggak ingat semua, tapi gue akan coba bahas gitu ya sesuai dengan apa yang sudah gue pelajarin. Tapi gue juga akan mencoba buat mengingat gitu, tentunya dengan membaca. Jadi guys, potongan yang bakalan gue bahas adalah potongan sayur, dimana ini tuh banyak banget macamnya. Kayak misalkan satu buah wortel itu bisa dipotong jadi beberapa potongan dan dengan nama yang berbeda-beda gitu ya. Jadi gue mau ngasih tahu yang pertama adalah, kalau kita punya wortel gitu ya, terus itu biasanya dipotong. Ada yang namanya tuh kalau di dunia orang awam, cuy lah orang awam, kalau kita kita nih biasanya dipotong balok. Tapi kalau di dunia F&B itu namanya adalah jardinier. Jardinier ya. Jadi ini tuh potongan yang kayak bentuknya tuh balok gitu ya. Balok panjang gitu. Itu biasanya kalian temuin itu di menu apa ya? Di menu steak gitu. Ya, steak.
kan steak suka ada si sayur-sayurnya gitu ya. Nah itu wortel yang panjang-panjang gitu itu namanya adalah jardinier. Nama potongannya ya. Biasanya kalau secara ukuran, nih gue baca ya. Kalau secara ukuran adalah 3 cm kali 1 kali 1. Jadi emang harus sesuai guys. Karena gue dulu juga ditugasin bener-bener pakai penggaris gitu. Ini udah 3 cm apa belum gitu. Karena kalau beda ukuran dikit aja itu beda lagi guys si nama potongannya kayak gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau emang yang udah jago sih ya udah tau lah jardinier segini, ini segini, ini segini gitu ukurannya, dan udah bisa apa ya, ngira-ngira lah ya tanpa harus pakai penggaris lagi kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah namanya Julienne. Julienne ini hampir sama kayak si jardinier, cuman ini maksudnya panjang-panjang juga, cuman ukurannya itu lebih lebih tipis ya dan lebih kecil banget. Jadi si julienne ini biasanya dipakai buat salad. Tahu lah salad-salad yang dipotong kecil-kecil gitu. Ini sama masih ngebahas wortel ya. Potong kecil-kecil itu ukurannya adalah 4 cm, panjangnya 4 cm, dan si ketipisannya itu 2 mm kali 2 mm. Jadi kebayang lah ya, tipis kayak salad-salad di tempat makan yang Jepang-Jepang gitu ya. Kayak gitulah, itu adalah julienne. Terus selanjutnya adalah ini sama juga sih, biasanya di wortel juga bisa, namanya adalah brunoise. Brunoise ini potongan dadu kecil. Itu biasanya adanya di isian kayak risol gitu kan. Nah itu potongan-potongan kecil tuh namanya adalah brunoise. Brunoise itu ukurannya 2 mm kali 2 mm. Nah selanjutnya itu ada yang namanya macedoa. Macedoa apa macedoin ya, lupa. Pokoknya itulah ya. Si tulisannya sih macedoin, cuman kalau nggak salah dibacanya tuh macedoa. Nah ini tuh hampir sama kayak brunoise, cuman potongannya tuh lebih gede. Ya potongannya tuh lebih gede, biasanya buat sup. Ukurannya itu 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Jadi sama kotak-kotak dadu gitu, cuman lebih gede dari si brunoise kalau si macedoine ini ya. Terus selanjutnya adalah paisane. Ya itulah paisan itu bentukannya tuh jadi kita kayak bikin balok panjang dulu, dadu gitu ya, dadu tapi panjang, terus nanti diiris lagi jadi kayak kotak tipis gitu. Ukurannya itu 1 cm kali 1 cm kayak gitu guys ya. Masih banyak lagi, ada siphonade. Ini tuh potongan halus buat sayuran kayak buat kol, terus sawi, sama selada. Itu kalau dipotong tipis-tipis namanya adalah chiffon. Terus ada nih yang mungkin kalian ini basic banget sih, harusnya yang awam juga tahu, itu adalah namanya adalah dicop. Dicop tuh jadi biasanya ini adalah teknik buat motong bawang ya. Jadi dicop tuh kayak asal aja gitu sampai halus. Dicop tuh bahasa Indonesianya apa ya, dicincang ya, cincang halus gitu. Jadi ya kalian pasti sering melakukannya juga di rumah ketika mungkin bikin nasi goreng bawang gitu ya. Bawang di kan kayak digeprek terus di cak 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 cak. Nah itu tuh kalau di F&B namanya adalah dicop, chop. Jadi dicincang halus kayak gitu. Nah terus banyak sih. Kalau di kentang itu ada wedges. Kan kalian suka lihat tuh potato wedges. Nah wedges tuh adalah jenis potongan juga sih kalau nggak salah. Jadi potongan ya kentang wedges lah ya, kalian juga pasti sering makan. Itu wedges itu adalah nama dari jenis potongan
kayak gitu guys. Oke, ini videonya udah kepanjangan belum ya? Apa dibagi beberapa part aja gitu ya? Kayak dibagi beberapa part dulu aja kali ya. Jadi kita akan membahas mengenai F&B dan dunia kuliner, terus juga ngebahas uh, ya soal memasak gitulah bersama Chef Fajar. Jadi mungkin segini dulu aja video kali ini. Semoga kalian bisa belajar juga ya kan. Uh, Tadi gue udah ngebahas seputaran bumbu dasar yang ada di Indonesia. Karena Indonesia kan biasanya banyak bahan-bahan sayur-sayur dari rempah-rempah gitu ya. Terus kalau dari Western biasanya itu pakai herb and spices, herb and ya itulah, gue nggak bisa nyebutnya, pokoknya kayak gitu bumbu-bumbu dasar dari si uh, Western dan juga Indonesia ya, dari makanan masakan kontinental dan juga masakan Indonesia. Terus juga tadi gue udah ngebahas beberapa teknik memotong beserta nama-namanya. Nanti kalau gue tidak malas ngedit, gue akan besertakan gambar di sini ya. Yaudah mungkin segitu dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan nambah pengetahuan baru buat kalian. Jadi buat kalian yang suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Segitu dulu aja. Bye bye.